Islamu kama yadrusu washyu thawb wa la yusra an kitabillahi fi laylah hatta la yabqa minhu fil ardi wala ayah, yang artinya Islam akan luntur sebagaimana lunturnya pakaian, dan Islam ini akan terus menerus luntur. Banyaknya orang-orang yang sudah tidak mengenal lagi Islam, namanya nama Islami, orang tuanya orang Muslim, namun kelakuannya jauh dari Islam. Mereka bangga bahwa mereka adalah orang Muslim, namun sedikit pun dari ajaran Islam dia tidak tahu. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Islam itu akan luntur, ajaran Islam akan terus menerus berkurang. Kemudian wala yusra an kitabillahi fi lailah, dan Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi ini dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Yang tertulis tidak ada, yang di dada pun tidak ada. Buktinya dari sekarang kita sudah mulai berjalan ke titik yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa, tidak lancar membaca Al-Quran. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila orang-orang sudah tidak mengenal Al-Quran, maka mereka tidak akan mengenal agama Allah. Kalau mereka sudah tidak mengenal agama Allah, yang haram mereka kira itu adalah halal, yang halal mereka kira itu adalah haram. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini pasti terjadi, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kita berpangku tangan. Kita harus terus menerus berjuang untuk menyebarkan agama yang hak ini. Meskipun itu akan terjadi, tapi Nabi SAW juga di hadis yang lain mengatakan bahwa akan ada sekelompok dari umatnya ini, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yaitu mereka orang-orang yang berbuat saleh di saat orang-orang sedang rusak. Mereka tidak tahu lagi tentang agamanya, tidak tahu lagi tentang akhlak. Di saat itu masih ada orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sampai akhir hayat kita. Namun tentunya itu ayyuhal ikhwah harus disertai dengan usaha yang keras untuk menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin azakumullah, kajian kita pada malam ini masih pada bab minasyirkil isti'adzatu bi ghairillah, termasuk bagian dari kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan kita masih pada dalil yang kedua, yaitu hadis Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min dzalika min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang singgah ke suatu tempat, menginap di suatu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu yang mampu memudaratkannya atau yang akan memudaratkannya sampai ia meninggalkan tempat itu. Dan sudah kita menyampaikan beberapa faedah yang berkaitan tentang hadis ini. Di sini masih ada beberapa faedah lagi. Setelah itu kita memasuki bab yang berikutnya. Faedah berikutnya yaitu faedah yang ke-8, anna kalimata syai' nakirah fi siyaqin nafi, qala lam yadurruhu syai',
Di sini kata syai', di sini nakirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yadurruhu syai'. Tidak ada sesuatu yang akan memudaratkannya. Hatta al-qarsah minan namlah, sehingga sengatan semut pun tidak akan menyengatnya. Ya, apa saja tidak akan memudaratkannya. Wahya yasir. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat kecil. Jadi maksudnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang telah membaca doa ini adalah sangat-sangat sempurna. Sehingga serangga yang kecil pun tidak akan menyengatnya. Tapi tentunya ayolah ikhwah, orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang yakin terhadap bantuan-bantuan Allah. Yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa keyakinan kita terhadap janji-janji Allah, terhadap doa ini, sebesar itu pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sebesar itu pula pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya seseorang tidak mungkin dia akan bisa meyakini suatu doa, suatu ayat, suatu zikir kalau dia tidak memahami ayatnya, tidak memahami maknanya. Ya, maka kita harus memahami dulu maknanya. Ya, maka setelah itu akan muncul keyakinan, akan lahir keyakinan di dalam hati kita terhadap doa ini. Doa ini luar biasa artinya ya ikhwah. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluknya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika seseorang yakin sepenuhnya dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari serangganya yang paling kecil pun. Kemudian faedah yang ke-9, anna hadha dzikr nafi'un ila waqti rahilil insan. Zikir ini ada masanya, ada waktunya. Sampai kapan dia bekerja zikir ini? Sampai dia meninggalkan tempatnya itu. Sehari dia berada di tempat itu, sehari dia dijaga. 2 hari dia dijaga. Dan seterusnya. Karena doa ini ada waktunya, ada batasnya. Batasnya itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Selama dia belum meninggalkan tempat itu, dia akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini doa dan zikir yang luar biasa. Dan kita katakan di kajian yang sebelumnya, seorang muslim hendaklah dia mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya, kepada istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melindungi cucunya Al-Hasan dan Husain dengan doa ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bapak kalian dulu Ibrahim alaihissalam melindungi juga anak-anaknya Ismail dan Ishak dengan doa-doa ini, dengan zikir ini. Maka ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus teladani dalam segala hal, termasuk melindungi anak-anak dan istri dengan doa-doa dan zikir-zikir yang seperti ini. فإذا تجدد له منزل آخر ينزل فيه فليقله مرة أخرى. Apabila dia berpindah dari tempatnya itu, maka dia membacanya lagi. Namun selama dia berada di tempat itu sehari, 2 hari, 3 hari, maka dia tidak perlu mengulanginya. Ya, sama seperti orang yang berada di dalam masjid. Ketika dia keluar dan niatnya akan kembali lagi, misalnya dia keluar ke toilet, kemudian dia akan kembali lagi, tidak perlu dia melaksanakan apa? Tahiyatul masjid.
karena belum terputus hubungannya dengan masjid. Namun jika dia keluar dan tidak ada niatnya untuk kembali lagi ke masjid, tiba-tiba mau dia kembali lagi ke masjid, maka harus dia melaksanakan apa? Tahiyatul masjid. Ya, dan ikhwani fiddin azakumullah, tahiyatul masjid ini merupakan sunnah muakkadah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan apa? Khutbahnya ketika ada seseorang yang masuk ke masjid lalu dia duduk, tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qum farka rak'atain, diputus khutbahnya. Kemudian dia perintahkan si fulan itu agar dia bangun dan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila seseorang akan pindah ke suatu tempat, maka dia baca lagi doa ini. Tapi kalau dia tetap di tempat itu sehari, 2 hari, 3 hari, dia tidak perlu membacanya atau tidak perlu mengulangi lagi. Kemudian yang ke-10, annal makhluk qad yadurru makhluqan akhar. Makhluk bisa saja memudaratkan makhluk yang lain. Lakin dzalika bi amrillah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itu semuanya atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada makhluk yang akan memudaratkan makhluk yang lain kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita semua mengetahui bahwa api membakar dan membunuh manusia. Itu jika ada izin dari Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin dia akan membakar dan membunuh. Seperti yang terjadi kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia dilempar Ibrahim alaihissalam ke dalam api, seharusnya dia terbakar dan terbunuh dan mati. Namun ternyata apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan sifatnya api itu yang panas menjadi apa? Dingin. Bukan hanya dingin. Kalau dingin saja mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi makhluk bisa memudaratkan makhluk. Namun kemudaratannya itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn Walid, ketika dia menyerang suatu desa, ya, Khalid ibn Walid sejak dia masih remaja dia sudah menjadi panglima. Sejak dia berusia 18 tahun dia sudah menjadi panglima. Ketika dia menyerang suatu desa, di mana desa ini semua penduduknya adalah ahli racun, ya, dan ada tokoh, kalau bahasa kita mungkin datunya pembuat racun orang ini. Ketika Khalid akan menyerang desa mereka, datang orang tua ini membawa cerigen atau membawa kocor atau yang lainnya. Dan dia mengatakan kepada Khalid ibn Walid, wahai Khalid, tidak usah kita perang. Perang itu akan menelan korban yang begitu banyak. Orang tua-tua yang tidak ikut perang, dia akan, bisa jadi dia akan mati. Wanita-wanita juga akan jadi korban. Anak-anak kecil juga akan jadi korban. Begini saja. Ini ada saya bawa racun. Minum racun ini. Kalau engkau selamat sampai besok pagi, kami semua akan masuk Islam. Lalu dia mengatakan, mana racunmu itu? Diambil racunnya oleh Khalid bin Walid, lalu dia minum. Dia mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu diminum oleh Khalid bin Walid. Racunnya itu. Yang membuat racun ini bukan orang apa istilahnya? Bukan orang yang baru belajar, tapi kalau bahasa kita mungkin datu pembuatnya racun ini yang datang kepada Khalid ini. Pasukannya Khalid semua mereka cemas, takut mati sudah dia Khalid ini. Ini yang buat racun ini bukan sembarangan orang. Sementara orang-orang desa itu menunggu kematian Khalid. Besok pagi pasti mati sudah dia.
Lalu ternyata sampai besok pagi dia Khalid masih sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Lalu satu desa itu semuanya masuk Islam. Jangan antum nekat kayak Khalid. Ya, besok baygon antum minum kemudian lihat saya tawakal kepada Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Demikian juga anak yang beriman itu yang sudah kita sampaikan di sini. Ya. Dia mengatakan kepada raja, engkau tidak akan bisa membunuhku. Ya, berapa kali raja itu berusaha untuk membunuhnya namun tidak berhasil. Disuruh pasukannya bawa dia ke gunung yang paling tinggi. Kemudian tawarkan kepadanya mau kembali ke agama yang semula. Kalau dia mengatakan tidak, buang dia dari atas gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu bergetar, mereka yang jatuh, anak ini selamat. Ya. Lalu dia mengatakan, raja bawa dia ke tengah laut, ikat dia, tanya dia mau nggak dia kembali ke agama yang semula. Kalau dia mau kembali, lepas dia. Kalau dia tidak mau, buang dia ke laut. Ternyata perahunya yang bergetar, mereka jatuh, dia selamat. Lalu dia mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku. Lihat, dengan yakin dia mengatakan demikian. Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau kumpulkan semua rakyatmu itu. Kenapa dia minta supaya rakyat yang dikumpulkan? Ada yang ingat? Ya, kenapa harus dikumpulkan semuanya? Jadi raja ini mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, lalu kumpulkan semua rakyatmu, lalu ambil anak panah dari kantong panahku, kemudian bidik leherku, kemudian katakanlah Bismillah Rabbil Ghulam. Ya, dengan nama Allah Tuhannya anak kecil ini. Begitu didengar oleh rakyatnya, dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah Rabbul Ghulam. Loh, berarti bukan Tuhan kamu ini. Akhirnya semua orang yang di lapangan itu masuk Islam. Ini cerita apa namanya ini? Ayo, gak ada yang ingat. Cerita apa ini? Apa namanya? Ashabul Ukhdud. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, makhluk bisa saja memudaratkan makhluk yang lain. Namun itu atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tukang sihir yang ada di zaman Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Yang artinya adalah, dan mereka itu tidak akan bisa memudaratkan siapapun juga. Jadi ini ayyuhal ikhwah membuat kita tenang. Apabila kita yakin bahwa kita tidak akan tertimpa oleh kejelekan kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah, kita akan yakin, kita akan tenang. Sebagaimana yang kita sering sampaikan, Khalid bin Walid kalau dia perang, siapa mengikutinya dari belakang? Yang ikuti dia dari belakang siapa? Siapa? Bapaknya atau ibunya? Istrinya. Membawa apa? Apa dibawa sama istrinya? Jangan bilang nasi kaput, salah. Apa? Dia bawa pedang. Setiap kali dia patah pedangnya, dikasih lagi sama istrinya. Patah, dikasih lagi pedang yang baru oleh istrinya. Ya. Kenapa Khalid begitu berani, ayyuhal ikhwah? Karena dia yakin kalau belum tiba waktunya dia meninggal, dia tidak akan meninggal. Ya. Ketika dia meninggal dunia, di tubuhnya ini lebih daripada 80 tusukan, tusuk tikaman pedang, kemudian tombak, kemudian panah, 80 sekian, dan semuanya itu ada di depan, tidak ada di belakang. Kalau di belakang berarti dia apa? Dia lari kemudian dipukul dari belakang. Ya. Lalu dia mengatakan, laisa fi jasadi mawdi'u shibrin, tidak ada di tubuh saya ini satu jengkal yang kosong dari tebasan pedang, tusukan tombak, kemudian tancapkan anak panah. Walakin ha ana dha amutu kama yamutul ba'ir,
tapi hari ini aku mati seperti matinya onta, katanya. Ya, dianggap kematiannya seperti kematiannya onta. Kenapa? Karena dia mati di atas ranjang. Sementara dia kepingin sekali mati di medan pertempuran. Ya, waha anadha amutu kama yamutul ba'ir. Lihat aku ini sekarang mati seperti matinya onta. Fala namat a'yunul jubana. Tidak pernah tenang tidur, tidak pernah tenang tidur matanya orang, tidak pernah matanya orang yang pengecut itu bisa tidur tenang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita meyakini hal ini, sebagaimana Khalid tadi meminum racun kemudian dia perang, semua itu karena keyakinannya bahwa tidak mungkin kita akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Banyak di antara kita ini yang tidak berani menyampaikan apa yang dia yakini bahwa itu adalah hak. Tidak berani disampaikan. Qala Allah, qala Rasulullah, tidak berani disampaikan. Ya, di tokonya maupun di kebunnya atau di sawahnya atau di kantornya tidak berani disampaikan. Kenapa? Nanti jabatan saya diturunkan, rezeki saya berkurang. La ilaha illallah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah dia mengkhawatirkan masalah rezeki. Karena dia yakin sekali bahwa rezeki, nyawa itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, keyakinan yang seperti ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan pada anak-anak kita dan keluarga kita, agar mereka tetap menjadi orang yang berani berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut apapun juga. Tentunya berdakwah dengan apa? Dengan baik dan lemah lembut. Fa idza adina Allah taala bid-darari wa qaddarahu fa inna ad-darara hasilun. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bagi kemudaratan itu untuk menimpanya, pasti akan menimpanya walaupun dia sudah membacanya. Seperti siapa ya ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena dengan apa? Dengan sihir. Ya, terluka, ya, patah besi nancap di pipinya, sobek bibirnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pakai baju besi, helm besi. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia akan terluka, dia akan tertimpa dengan kemudaratan, kena sihir atau yang lain-lainnya, pasti dia akan tertimpa bagaimanapun usahanya. Ya. Kemudian yang ke-11, anna zahira qawlihi alaihi salatu wassalam, yang zahir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempatnya itu, ya. Zahiruhu al-irtihalu alladhi yatruku fihi al-insanu hadzal makan. Ya. Maknanya adalah sampai dia meninggalkan tempat itu. Bukan seperti dia misalnya dia pergi buat beli makan makanan kemudian dia akan kembali, atau dia pergi beli sayuran kemudian dia kembali ke tempatnya itu. Ini tidak dikatakan yartahil, tapi dia masih berada di tempatnya. Makanya kata Syekh, walida law annahu qama min hadzal manzil fi ihdari ma'in aw ma syabaha dzalik fa zahiruhu annahu la yu'idu hadzal dzikr. Jadi kalau dia pergi membeli makanan atau membeli minuman, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, ini tidak perlu lagi dia membaca apa? Doa itu, zikir ini. Ya, karena dia belum meninggalkan sepenuhnya tempat itu. Ya. Fadhahiruhu annahu la yu'idu hadha dzikr. Idza kana dhahabuhu la yasduqu alaihi annahu irtahala minhu. Jadi, kalau dia sekedar belanja kemudian dia kembali, ini tidak dikatakan irtahala, tidak dikatakan dia pergi sepenuhnya. Jelasin ayo ikhwah. Baik. Kemudian yang ke-12, itsbatu sifatil khalqi lillahi fi qawlihi min syarri ma khalaq. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalq, menciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
gerak-gerik kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan hati kita, niat hati kita itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu selain Allah dia itu adalah makhluk. Ya. Semuanya yang ada di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Allah sajalah kita pantas untuk meminta perlindungan dari makhluk-makhluknya ini. Jin itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin penjagaan perlindungan dari jin, minta kepada Allah. Ya, binatang-binatang yang buas, serigala, ular dan yang lain-lainnya, semua itu adalah makhluk Allah. Ya, kalau ingin mendapatkan penjagaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangga-serangga berbisa, gempa bumi, banjir bandang, corona, apa saja namanya, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah. Jika ingin terlindungi, terjaga dari semua ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghentikannya. Allah yang mampu mencegahnya. Maka minta kepada Allah. Ikhwani fi din azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang keliru. Ya, ingin mendapatkan penjagaan perlindungan dari makhluk Allah, lalu dia minta kepada makhluk Allah yang tidak mampu. Kalau makhluk sama makhluk mana bisa mereka saling lindungi? Kalau minta penjagaan dari makhluk, mintalah kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Namun ini justru minta kepada makhluk yang sesama derajatnya, makhluk sama makhluk. Kan sering kita mengatakan, ayo ikhwah, tidak mungkin pengemis itu akan minta kepada siapa? Kepada pengemis. Pengemis pasti dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk, dia minta perlindungan kepada makhluk. Mintanya la ilaha illallah, minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Ya. Ada orang minta perlindungan dari jin, sebagaimana kita katakan, bawa dia ajimat. Padahal dia menulisnya atau manusia menulisnya ajimat itu, bagaimana dia akan bisa terlindungi? Ya. Dan ikhwani fillah azakumullah, jin itu sebagaimana kita katakan kemarin, apabila dia melihat kita takut, dia semakin apa? Semakin mengganggu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni, terus apa? Fazaduhum rahaqa. Dan ada sekelompok manusia yang minta perlindungan dari jin. Ya, mintanya kepada siapa? Dari jin. Dia ingin dilindungi dari jin, tapi minta perlindungan itu dari jin juga. Ya, mereka kalau masuk ke lembah, apa kata mereka? A'udzu bi'azizi hadzal wadi min sufahai ahlihi. Aku mohon perlindungan dari jin-jin yang besar, dari jin-jin yang kecil. Ya, demikian mereka minta penjagaan dari jin. Maka jin ini, karena dia melihat manusia-manusia itu takut kepadanya, besar kepalanya akhirnya. Digoda dia. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hadis ini menunjukkan atau doa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalq, yang menciptakan. Kemudian yang ke-13, hirsus sahabiyat radhiyallahu anhunna ala sama'il khair minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala nashrihi. Kesungguhan wanita-wanita sahabat, ya, untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan ini. Ikhwani fid din a'azzakumullah, ini untuk sekian kali kita ulangi dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita semua pertanggungjawaban tentang anak dan istri kita. Ya. Kenapa engkau rajin ngaji, istrimu tidak pernah engkau ajarkan? Ya. Engkau saja yang ngaji, tapi engkau tidak ajarkan isi pengajian itu kepada istrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sering kita sampaikan, nanti akan ada laki-laki yang menunggang, apa katanya? Surujin.
Pelana yang empuk, mungkin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam motor-motor ini atau mobil-mobil ini. Ka'ashbahir rihal, seperti empuknya pelana onta itu. Di riwayat yang lain dikatakan ashbahur rijal, mirip dengan laki-laki, bukan laki-laki tapi dia mirip. Ya. Kalau dia laki-laki yang sejati pasti dia akan cemburu terhadap istrinya. Ya. Kemudian kalau dia laki-laki sejati pasti dia akan mengajarkan istrinya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki yang punya jok yang empuk ini yanziluna ala abwabil masajid, mereka turun di pintu-pintu masjid. Maksudnya itu apa? Maksudnya dia rajin ngaji, dia rajin salat berjamaah. Tapi apa yang didapatkan di pengajian itu tidak disampaikan kepada istrinya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nisa'uhum kasiyatun 'ariyat, ma'ilatin mumilat. Namun istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. Kalau berjalan dia berlenggak-lenggok. Ya, dia saja yang saleh, dibiarkan istrinya taleh. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabiat ini, mereka adalah orang-orang yang sangat serius, bersungguh-sungguh untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah SAW, dan mereka juga menyebarkannya. Ya. Jadi para wanita, para ummahat juga punya kewajiban untuk menyebarkan, untuk berdakwah. Bukan hanya kita laki-laki, tapi para wanita juga punya kewajiban untuk berdakwah. Namun bagaimana dia berdakwah kalau dia tidak pernah datang ke pengajian? Ya. Fa inna Khawlah, karena Khawlah yang meriwayatkan hadis ini seorang wanita. Fa inna Khawlah qala, karena Khawlah itu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia menerimanya dari Rasulullah. Kemudian setelah dia menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu kepada orang lain. Ya, yaqul wa nasyartu hadzal khabar, dan aku sebarkan berita ini yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hadza khabarun sahih. Ini berita yang benar, ini hadis yang benar. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami telah merasakan kebenarannya, mengetahui dan meyakini kebenarannya, baik dari segi dalil atau dari segi kenyataannya, kenyataan doa ini. Mundu sami'tuhu, kata Imam Al-Qurtubi, sejak aku mendengar tentang hadis ini, amiltu bihi, aku selalu mengamalkannya. Falam yadurruni syai'un, tidak ada kejelekan yang menimpaku. Ya, selalu aku amalkan. Ila an taraktuhu, sehingga satu saat aku tidak lagi membacanya. Lalu begitu dia tidak membacanya, apa yang terjadi? Fala daghatni aqrab, disengatlah aku oleh kalajengking. Ya, fatafakkartu, apa yang menyebabkan saya tersengat dengan kalajengking ini? Lihat ayo ikhwah, para ulama as-salaf dahulu begitu. Apa saja yang menimpanya, dia selalu memikirkan ini dari mana datangnya. Ya. Ibnu Sirin, ketika dia susah karena utang-utang yang numpuk, susahnya luar biasa, dia pikir dari mana datangnya kesusahan ini. Dia mengatakan ternyata dari dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Dia dosa 40 tahun yang lalu dia kerjakan, dan saat ini dia rasakan apa? Kesusahannya. Nas'alullah salamul afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, para ulama salaf dahulu, mereka selalu apabila kakinya keseleo, apabila dia kesakitan, apabila terjadi apa saja yang dia tidak inginkan, dia pikirkan dari mana datangnya ini. Ya, jangan-jangan ini gara-gara dosa-dosa saya. Ya, kalau dosa-dosa saya ini, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sabar atas ujian-ujian itu. Lalu dia mengatakan, fatafakkartu, aku berpikir dari mana datangnya kejelekan ini. Fa idza bi qad nasituhu, ternyata aku lupa membaca zikir ini. Gara-gara dia lupa membacanya, tersengat atau disengatlah dia oleh kalajengking. Nah, kita sekarang lihat ayo ikhwah, enggak pernah mungkin kita membaca doa ini, tidak pernah kita membaca zikir ini. Bukan kalajengking yang menyengat kita, musibah-musibah kita yang luar biasa. Mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik kita disengat oleh 1000 kalajengking daripada mata kita melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, atau telinga kita mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, atau lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita disengat oleh 1000 kalajengking. Ya. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan kepada di Panam ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.